Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan mengenai resume paper yang berjudul Analisa Log Web Server untuk mengetahui pola perilaku pengunjung website menggunakan teknik regular expression. Nah, sebelum ke presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama adalah yaitu saya sendiri, Burhan Arif Mutohar, dengan NIM 180018043. Kemudian ada Muhammad Dwinda Agus Aryandita dengan NIM 18000180048. Kemudian yang ketiga adalah Andika Arif Eka Putra dengan NIM 18000180007. Kemudian lanjut saja ke presentasi kami. Nah, di sini paper yang akan kita presentasikan adalah berjudul Analisa Log Web Server untuk mengetahui pola perilaku pengunjung website menggunakan teknik regular expression. Paper ini diambil dari Jurnal Komputer dan Aplikasi pada volume 7 nomor 01 tahun 2019 halaman 120 sampai 130, bersumber di jurnal.untan.ac.id. Penulisnya adalah Yogi, Ikhwan Ruslianto, dan Syamsul Bahri. Adapun tujuan dari penelitian paper ini yaitu ditunjukkan untuk mendapatkan pola perilaku pengunjung yang akan dicoba pada website kataputu.net, berkahbarang.id, dan screen6.id. Informasi pola kunjungan ini dapat digunakan untuk mengetahui halaman mana saja yang sering diakses, pengguna yang mengakses website, dan aktivitas berbahaya pada website. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada penelitian ini akan membahas penggunaan teknik regular expression untuk mendeteksi adanya pola perilaku pengunjung website yang dilakukan oleh klien. Regular expression atau ekspresi reguler atau regexp atau regex atau RE adalah sebuah bahasa mini untuk mendeskripsikan string atau teks. Regular expression dapat dipakai untuk mencocokkan sebuah string dengan sebuah pola. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan analisa pada log website yang berfokus untuk mendeteksi adanya serangan pada website sehingga para administrator website dapat melakukan pencegahan maupun proses perbaikan pada website yang dikelola. Selanjutnya kita akan membahas yaitu subjek penelitian dari paper ini adalah pola perilaku pengunjung pada website kataputu.net, berkahbarang.id, dan screen6.id. Karena peneliti akan mengembangkan sebuah sistem yang dapat mengetahui pola pengunjung perilaku pada aplikasi website dalam log menggunakan teknik regular expression. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menerangkan mengenai metode penelitian. Ada 6 metode penelitian, yaitu studi pustaka, pengumpulan data, analisis kebutuhan data, perancangan sistem, implementasi, dan juga pengujian. Nah, untuk studi pustaka bertujuan untuk mempelajari teori yang berhubungan dengan penerapan regular expression pada analisa serangan pada log web. Studi literatur dilakukan dengan cara membaca buku, baik buku lokal maupun internasional yang diterjemahkan dan jurnal penelitian yang terkait serta artikel dari internet. Hasil dari pelaksanaan studi literatur adalah dengan adanya pengetahuan mengenai metode regular expression untuk mendeteksi serangan pada log web berdasarkan parameter atau metode serangan. Serangan yang akan dianalisa adalah cross-site, scripting, dan path referral attack. Kemudian metode yang kedua adalah metode pengumpulan data. Metode ini meliputi data-data yang menunjang penelitian yang berkaitan dengan informasi data log web untuk proses analisa serangan. Data log web merupakan data yang diperoleh dari web server. Data pada penelitian ini berupa data format log web seperti IP address, date, time, request mode, kode status, byte, referrer, dan admin agent digunakan untuk mengidentifikasi admin dan session. Format web log akan dimodifikasi agar menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh administrator web. Kemudian metode yang ketiga yaitu analisis kebutuhan.
Pada tahap ini, peneliti menganalisis kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan dalam mengerjakan penelitian tugas akhir ini meliputi prosesor AMD A8-7410, kemudian RAM 4GB, hard disk 240GB. Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem ini antara lain Windows 10, Balsamiq Mockup, MySQL, Google Chrome, Sublime, Notepad++, SAM, dan Draw.io. Kemudian, metode yang selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan sistem dibuat berdasarkan penelitian yang akan dilakukan. Pada skripsi ini, tahap perancangan dibagi menjadi dua, yaitu analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Sistem ini akan memiliki 6 menu, yaitu halaman dashboard, most visited page, users, unusual behavior, history log, dan infografik. Di dalam menu unusual behavior terdapat 4 tipe serangan, yaitu cross-site, scripting, dan path traversal. Perancangan sistem bertujuan agar aplikasi yang dibuat lebih terarah dan sebagai acuan untuk membuat aplikasi ke dalam kode program. Metode penelitian yang selanjutnya adalah implementasi. Implementasi merupakan tahap pembangunan sistem yang berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang telah dilakukan. Sistem akan dibangun dimulai dari perancangan antarmuka dan pembentukan sistem basis data. Nah, metode penelitian yang terakhir adalah pengujian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengujian sistem untuk melihat sejauh mana sistem berfungsi dan berjalan dengan baik. Uji coba dilakukan dengan melihat aktivitas menu yang dibuat dan melakukan serangan pada web server yang akan diambil data log untuk diujikan ke dalam sistem. Serangan yang dilakukan adalah cross-site scripting dan path traversal attack. Selanjutnya saya Muhammad Dwinda Agus Ariandita dengan NIM 048 akan menyampaikan kesimpulan dari research paper yang kelompok kami buat, yaitu yang pertama, data yang sudah selesai diunggah, dia itu akan dianalisa oleh sistem dimulai dari halaman most visited page yang berfungsi untuk mengetahui halaman yang paling sering diakses oleh pengunjung. Kemudian halaman user untuk mengetahui data pengguna yang mengakses seperti informasi request. Kemudian negara dan total kunjungan pengguna berdasarkan IP. Kemudian ada halaman unusual behavior yang dimana untuk mengetahui serangan pada website halaman infografik untuk mengetahui informasi data dalam bentuk grafik, dan history log untuk mengetahui data log yang sudah dianalisa. Yang kemudian kesimpulan kedua yaitu hasil analisa dari website kakatun.net yang ada di resume, yang kami telah resume. Kemudian ada itu halaman yang paling sering dikunjungi adalah basic status dengan total kunjungan 33.966 kunjungan dengan IP 178.128.61.177 menjadi data pengguna yang paling sering mengunjungi website dengan total 46.255 kali kunjungan. Frekuensi aksesnya, kemudian frekuensi akses tertinggi terjadi pada pukul jam 11 sampai jam 11.59 dan jam 7 sampai jam 7.59. Analisa dari website kemudian selanjutnya analisa dari website berkahbarang.id yang dimana halaman yang paling sering dikunjungi adalah halaman utama dengan total kunjungan 1.630 kunjungan dengan IP yang paling sering mengunjungi yaitu 158.167.220 di mana dia mengunjungi total 856 kunjungan. Kemudian frekuensi akses tertinggi terjadi pada pukul 15.00 sampai 15.59 dan pukul 18.00 sampai 18.59. Kemudian analisa dari website screen6.id,
Halaman yang paling sering dikunjungi adalah halaman utama dengan total kunjungan 250 kunjungan. Dengan IP yang paling sering mengunjungi adalah 180, 24.288.171.30 dengan total 100 kunjungan. Dengan frekuensi tertinggi terjadi pada pukul 21.00 sampai 21.59 dan pukul 23.00 sampai 23.59 dan aktivitas berbahaya ditemukan pada website katakutu.net dengan pola serangan cross-site scripting dan path traversal. Kemudian untuk website berkahbarang.id dan screen6.id tidak ditemukan adanya aktivitas berbahaya pada website. Kemudian yang kesimpulan terakhir, dari hasil pengujian analisa log mendeteksi 46 serangan cross-site scripting dan 983 serangan path traversal. Total serangan yang dimana total serangannya yang didapat sebanyak 1029 serangan pada website katakutu.net. Dan kemudian yang terakhir untuk analisa log pada website screen6.id dan berkahbarang.id tidak ditemukan serangan pada website. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.